Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Syanda Kristi, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Beranggahan, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Senin 3 Maret sekitar pukul setengah 11 malam. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Beranggahan, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Senin 3 Maret sekitar pukul setengah 11 malam. Sebuah kereta api Doho menabrak sepeda motor yang melintas dan mengakibatkan pengendara tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Korban adalah seorang pria yang belum diketahui identitasnya dan mengalami luka fatal akibat benturan keras dengan kereta api. Dalam rekaman video amatir yang beredar, jasad korban tampak tergeletak di tengah rel kereta dengan kondisi hanya badan dan kaki sebelah kiri. Sementara itu, sepeda motor korban terseret sejauh 200 meter dan tersangkut di bagian depan lokomotif kereta api. Ketua RT 1 RW 2 Desa Beranggahan Ahmad Hussein yang berada di sekitar lokasi kejadian mengatakan, warga hanya melihat korban berdiri di pinggir rel sebelum tabrakan terjadi. Tak lama kemudian terdengar suara benturan keras saat warga mendekat. Sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nopol AG 4651 AAR sudah dalam keadaan ringsek terseret jauh. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi bersama warga. Sementara untuk sepeda motor yang tersangkut di bagian lokomotif, akhirnya berhasil ditarik dari jalur rel. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Bahrain mulai dijual pada hari ini, Selasa 4 Maret. Tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Bahrain mulai dijual pada hari ini, Selasa 4 Maret. Penjualan tiket Timnas Indonesia versus Bahrain ini akan dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri mulai pukul 10 pagi. Adapun pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan berlangsung pada Selasa 25 Maret. Calon pembeli tiket Indonesia versus Bahrain diwajibkan untuk memiliki akun Garuda Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan asuransi bagi pembeli. Apabila membeli dari calo, ada risiko penggemar akan dikenai harga tiket yang lebih tinggi dan kemungkinan mendapatkan tiket palsu. Kategori tiket murah saat ini adalah Indomie Uper Garuda dengan harga Rp300.000. Sementara tiket termahal dibanderol dengan harga Rp1.750.000. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, sebanyak 5 anggota geng motor sarang tawon ditangkap warga di Jalan Orde Baru, Dusun 6, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 2 Maret, pukul 8.15 pagi. Sebanyak 5 anggota geng motor serta sarang tawon ditangkap warga di Jalan Orde Baru, Dusun 6, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu 2 Maret pukul 8.15 pagi. Warga dan perangkat desa Mulyorejo bekerja sama melakukan penangkapan terhadap 5 anggota geng motor yang dikenal dengan nama geng motor Sarta atau Sarang Tawon. Operasi penangkapan ini dipimpin oleh Sertu Irfan Adi RS serta perangkat desa sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Jalan Orde Baru, Dusun 6.
Menurut keterangan yang beredar, aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor itu menarik perhatian warga. Segera setelah mendapatkan laporan, Sertu Ivan Andi, jajaran perangkat desa Mulyorejo, melakukan tindakan preventif dengan menangkap 5 orang anggota geng motor tersebut. Penangkapan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang mengapresiasi kerja cepat dan tegas aparat desa Mulyorejo. Warga berharap tindakan serupa dapat terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, serta mencegah perkembangannya aksi kriminal di wilayah ini. Diharapkan langkah tegas ini menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mencegah dan menindak tegas aksi kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sejumlah kawasan di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang belakangan ini dikabarkan terendam banjir setelah beberapa hari diguyur hujan. Sejumlah kawasan di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang belakangan ini dikabarkan terendam banjir setelah beberapa hari diguyur hujan. Bahkan beredar sebuah video di media sosial yang merekam detik-detik sebuah mal di kawasan Bekasi terendam banjir. Mereka tampak sedang mengangkut barang-barang saat lantai dasar mal itu sudah terendam banjir. Dalam video itu tampak sebuah kursi plastik berwarna kuning tampak hanyut, terbawa aliran air banjir yang cukup deras memasuki mal tersebut. Para orang-orang itu pun tampak bergegas membawa barang-barang ke lantai atas mal dengan menaiki tangga eskalator. Sontak video berisi peristiwa menegangkan saat banjir memasuki sebuah mal menuai sorotan netizen. Bahkan banyak yang ikut prihatin dengan banjir yang menerjang mal tersebut. Doa pun mengalir dari netizen. Semoga para korban banjir diberikan keselamatan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan pada Selasa 4 Maret 2025. Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Maret. Penahanan ini menyusul pemeriksaan intensif yang dilakukan polisi terhadap Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare bernama Reza Gladys. Dugaan pemerasan mencapai jumlah fantastis, yaitu 4 miliar rupiah. Selain pemerasan, Nikita Mirzani juga dijerat dengan tuduhan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Penahanan Nikita Mirzani dilakukan setelah penyidik menilai cukup bukti untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka. Proses pemeriksaan berlangsung cukup lama dan Nikita Mirzani meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 6 sore. Momen tersebut berhasil diabadikan awak media yang mencatat ekspresi santai bahkan senyum dari Nikita Mirzani saat mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Proses penahanan Nikita Mirzani dilakukan secara resmi oleh pihak kepolisian. Setelah resmi ditahan, Nikita Mirzani akan menjalani proses hukum selanjutnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, polisi telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang dianggap penting. Barang bukti tersebut akan digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan nanti. Jenis barang bukti yang disita belum diungkap secara detail oleh pihak kepolisian. Namun hal ini tentunya akan menjadi bagian penting dalam proses pengadilan. Yang menarik perhatian adalah penangkapan asisten Nikita Mirzani. Hal ini mengindikasikan keterlibatan aktif asisten tersebut dalam kasus dugaan pemerasan. Polisi masih menyelidiki peran dan keterlibatan asisten tersebut secara rinci. Asisten tersebut akan menjalani proses hukum yang sama dengan Nikita Mirzani. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.